Hai teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran ke-13 dari perjalanan 24 Momentum. Senang sekali saya bisa sampaikan hal ini di sini. Kenapa? Di hari ke-13 ini kita akan semakin mempertajam, memperdalam perjalanan kita. Seperti kita ketahui, setelah perjalanan 12 hari pertemuan kemarin, kita menyadari bahwa berpikir itu adalah proses spiritual. Bahwa visi dan imajinasi mendahului tindakan dan peristiwa, bahwa kemenangan bagi si pemimpi itu telah tiba. Mereka adalah arsitek keagungan. Visi mereka terletak di dalam jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pandangan mereka menembus lubung dan kabut keraguan, serta menerobos dinding sang waktu yang belum muncul. Kita akan belajar di pembelajaran ke-13 ini menjelaskan mengapa impian-impian mereka, pemimpi, itu menjadi kenyataan. Hari-hari ini kita sangat bersyukur dengan teknologi hukum fisika yang sudah terjadi puluhan tahun lalu, bahkan ratusan tahun lalu, yang bermanfaat bagi kehidupan kita hari-hari ini. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini metode yang sudah dipelajari oleh para pendahulu kita, para pemimpi itu bisa kita aplikasikan hari-hari ini. Metode yang memperpanjang kehidupan. Impian para penemu dulu untuk menemukan contoh dalam area kedokteran atau pengobatan, bagaimana untuk memperpanjang kehidupan, bagaimana telah meredakan rasa sakit yang dulunya tidak ada infus, tapi sekarang sudah ada infus, dan infus sekarang teknologi lebih maju lagi, ada infus yang lokal sehingga tidak perlu infus seluruh tubuh. Banyak hal teknologi kedokteran yang itu diawali oleh impian seorang penemu. Juga telah memberikan jaminan keamanan bagi para pelaut. Seperti kita ketahui, dulu untuk berlayar itu sangat penuh resiko, tapi sekarang untuk berlayar itu dengan ilmu fisika, kepastian, penemuan segala hal, teknologi membuat berlayar tidak menjadi hal yang menakutkan. Lalu dengan menerangi malam hari yang gelap dengan penemuan lampu. Lalu memperluas jangkauan visi manusia, telah mempercepat gerak yang dahulunya untuk berangkat dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan waktu yang sangat lama. Namun karena teknologi akhirnya ditemukan kendaraan, pesawat terbang dari benua Amerika menuju benua Asia. Dulu harus berlayar berbulan-bulan, namun dengan penemuan pesawat terbang yang dulunya mungkin Wright bersaudara itu menemukan pesawat terbang ditertawakan, namun hari ini kita tahu sudah ada ratusan ribu penerbangan per hari yang memungkinkan manusia berpindah dari satu lokasi, satu benua ke benua yang lain dengan sangat cepat. Dulu disebut tidak masuk akal, namun yang benar adalah akalnya yang belum masuk. Dengan kita mempelajari 12 kali pertemuan kemarin dan hari ini mulai memasukkan impian, bahwa impian itu mungkin untuk diwujudkan. Karena bukan tidak masuk akal, tapi akal yang belum masuk. Hari ini kita akan pertama-tama kita perlu menyadari dan mempraktekkan pengetahuan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita miliki. 12 kali pertemuan kemarin itu adalah ilmu, praktekan. Karena bagi seorang atlet bisa saja membaca buku panduan bagaimana tentang latihan fisik seumur hidupnya. Tetapi kecuali dia mulai mengerahkan kekuatan melalui kerja nyata, ia tidak akan pernah mengalami atau menerima kekuatan apapun. Pada akhirnya ia akan memperoleh persis apa yang dia berikan, tetapi ia perlu memberi dulu. Kita akan menerima persis seperti apa yang kita berikan, tetapi kita harus terlebih dahulu memberi. Hukum tabur tuai. Baru kemudian kita akan menerima kembali berlipat kali ganda. Memberi itu hanyalah proses mental, karena pikiran adalah sebab, sedangkan kondisi adalah akibatnya. Dengan memikirkan tentang keberanian, prestasi, inspirasi, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan,
kita sedang menggerakkan sebab, kita sedang melatih sebab yang akan memunculkan akibatnya. Bila mana hari-hari ini saudara, teman-teman, dan saya sedang menangis dengan keadaan, tapi percayalah, bila mana kita tetap menabur, walaupun dengan mencucurkan air mata, percayalah kita akan pulang dengan menuai, dengan membawa berkas-berkasnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita akan menabur hal-hal yang negatif, awan gelap, atau kita akan memancarkan cahaya kehidupan kita, memberi pengharapan, memberi inspirasi kepada sekitar kita. Jadi pemikiran adalah sifatnya aktivitas spiritual, sehingga sifatnya itu kreatif. Pemikiran tidak akan menciptakan apapun kecuali jika diarahkan secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Selama 12 sesi pertemuan kemarin, kita berlatih untuk melatih pikiran kita, penjaga gerbang kita secara sadar, membangun hal-hal yang positif yang membangun. Disinilah perbedaan antara berpikir asal-asalan, yang hanya menyia-nyiakan usaha membuang energi, dengan berpikir secara konstruktif, yang berarti mencapai prestasi yang praktis tak terbatas. Pikiran yang bahagia tidak muncul dalam kesadaran yang tidak bahagia. Jadi kita perlu kesadaran yang berubah. Kesadaran kita harus berubah. Di pembelajaran ke-13 ini kita akan belajar dan memberi kesadaran bahwa hidup kita itu adalah menjadi saluran. Kita adalah pipa. Hidup kita adalah saluran berkat buat banyak orang. Kita adalah saluran berkat. Hidup kita adalah bermanfaat, dan Tuhan punya rencana masing-masing buat kita pribadi. Buat saya pribadi, buat teman-teman pribadi, masing-masing punya tugas, punya destiny, punya tujuan yang berbeda, tugas dari Tuhan. Kenalilah bahwa fakta bahwa Anda adalah bagian dari yang esa, dan bahwa sebuah bagian pasti sama jenis dan sifatnya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa berarti kita juga bisa menjadi saluran berkatnya untuk menjadi saluran berkat untuk Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa impian teman-teman? Apa cita-cita teman-teman? Saya rutin minum salut setiap hari karena cita-cita saya ingin berangkat ke Jepang, melihat pabrik Jepang, pabrik salut MCI Jepang. Itu adalah salah satu tindakan saya untuk mewujudkan impian saya. Saya melakukan bagian saya dengan mengikuti challenge minum salut. Apa impian teman-teman? Impian teman-teman ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, mungkin dengan menjalankan bisnis MCI sesuai dengan pattern, sesuai dengan apa yang VSN ajarkan. Itu akan menjadi jalan menuju impian teman-teman. Sama seperti beberapa penemuan yang dulu, mereka melakukan analisa, riset segala macam karena mereka sudah melihat visi bahwa malam-malam itu akan ada cahaya, bahwa untuk berpindah dari benua Asia, benua Amerika tidak perlu memerlukan waktu berbulan-bulan, tapi dengan bisa terbang manusia, mereka sudah menanamkan dalam pikiran mereka, dan itu melahirkan ide-ide, melahirkan pemikiran-pemikiran yang memperdekat, mewujudkan apa yang mereka impikan, membuat pesawat terbang contohnya. Sama halnya, kita tinggal perlu melatih pikiran kita, jiwa kita, menjaga penjaga gerbang kita, sehingga apa yang kita wujudkan, apa yang kita impikan itu akan terwujud. Oke teman-teman, selamat praktek hari ke-13 ini. Salam kaya harta jiwa, better life with MCI. Dadah.